Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai ekuitas pada mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Tri Kurniawati SPD MPD. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Arif Dwi Afrizal dengan NIM 210531128. Selanjutnya ada Diana Karmila Putri dengan NIM 210531136. Dan yang terakhir ada Mustika dengan NIM 210531162. Adapun submateri kali ini ada 9 submateri. Yang pertama ada pengertian ekuitas, yang kedua tujuan penyajian ekuitas, yang ketiga modal setoran laba ditahan, yang keempat perubahan modal setoran, yang kelima penurunan modal setoran, yang keenam perubahan laba ditahan, yang ketujuh modal pemegang saham, yang kedelapan perincian laba ditahan, dan yang terakhir ada laporan laba komprehensif dan penyajiannya. Untuk materi pertama itu akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk perusahaan perseorangan, ekuitas ini disebut juga dengan modal. Nah, untuk Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan ekuitas adalah hak residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangin dengan semua kewajiban. Ekuitas didefinisi sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas itu bukan kewajiban. Nah, ini berarti ekuitas itu bukan pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang. Nah, karena definisi atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Selanjutnya ada komponen ekuitas dari pemegang saham. Nah, dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham itu diklasifikasikan atas dua komponen penting. Yang pertama itu ada modal setoran dan laba ditahan. Nah, modal setoran ini dipecah lagi menjadi dua, yaitu menjadi modal saham dan sebagai modal yuridis, dan juga modal setoran tambahan, serta komponen-komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik, misalnya saham treasury dan modal sumbangan. Next. Materi selanjutnya ada tujuan penyajian ekuitas. Nah, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Nah, tujuan lainnya adalah untuk prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Informasi tentang kewajiban yuridis, perseroan terhadap para pemegang saham, dan pihak lain adalah tujuan penyajian dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya itu ada pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Nah, penyajian ekuitas pemegang saham atas sumber sebenarnya bersifat tradisi karena anggapan bahwa penyajian seperti ini akan memberikan informasi riwayat modal sejak berdirinya perseroan. Memang pada umumnya perseroan berdiri dari perusahaan kecil yang mendalami operasinya dari sumber ekonomi pemilik atau manajer. Maka semakin besar perusahaan, menjadikan ekuitas pemegang saham berubah, tidak hanya pada jumlah tapi juga komposisi serta sumbernya. Nah, ditinjau dari sumbernya, ada beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada jumlah yang disetorkan oleh pemegang saham. Yang kedua itu ada laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang ketiga jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi atau revaluasi aset fisik tertentu. Yang keempat itu adalah jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham. Yang kelima ada sumber lainnya. Pembedaan antara dua bagian elemen ekuitas pemegang saham itu adalah sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan itu merupakan indikator daya laba, sehingga laba ditahan itu harus dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Nah, perbedaan ini secara yuridis karena modal setoran itu merupakan dana yang besar yang harus dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Nah, dana ini dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan yang luar biasa. Sementara itu, laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Nah, pada modal yuridis, sebagian besar pasangan laba ditahan atau modal setoran dibedakan menjadi modal yuridis dan modal setoran lainnya. Nah, modal yuridis ini timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Nah, ada juga aturan yang menetapkan bahwa saham itu tidak dapat dijual di bawah nilai tertentu yang menjadi batas nilai yuridis, sehingga tidak dikenal adanya
sehingga tidak dikenal dengan adanya diskon modal saham. Nah, tujuan penyajian modal yuridis ini adalah untuk memberi informasi kepada pemegang saham ekuitas tentang batas perlindungan dari investasinya. Besarnya modal yuridis. Nah, dalam hal saham bernilai nominal, modal yuridis itu dapat di jumlah yang dikenal dengan nama modal saham. Nah, modal saham itu menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Nah, jumlah ini merupakan jumlah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham, walaupun transaksi pembelian saham jumlah rupiah yang disetorkan atau yang dibeli itu melebihi dari jumlah yuridis tersebut. Selanjutnya ada modal setoran lain. Nah, dalam hal tertentu, nilai nominal saham lebih merupakan alat untuk pemerataan distribusi kepemilikan untuk menunjukkan nilai saham itu sendiri. Karena tidak bermakna ekonomik, saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal. Namun demikian, penerbitan saham tanpa nilai nominal dapat menimbulkan persoalan khusus dalam perusahaan likuidasi karena akan sulit untuk menentukan dasar dari pembagian kekayaan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Karmila Putri. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasa akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Di sini ada beberapa sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya. Yang pertama yaitu ada pemesanan saham. Pada umumnya, pada saat perseroan didirikan atau pada saat melakukan penawaran publik perdana, perusahaan telah menetapkan apa yang disebut modal dasar. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham ini bersifat kewajiban. Oleh karena itu, jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran hanya apabila kedua syarat berikut ini terpenuhi. Yang pertama yaitu jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesanan yang tidak dapat dibatalkan. Nah, yang kedua yaitu harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Yang kedua itu ada obligasi terkonversi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa dan kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Telah dibahas sebelumnya bahwa obligasi yang demikian mengandung sifat ekuitas dan kewajiban sehingga menimbulkan masalah apakah perlu dipisahkan jumlah rupiah yang merepresentasi ekuitas dan yang merepresentasikan kewajiban. Dalam hal ini, ada dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi. Yang pertama itu nilai buku dan yang kedua harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Yang ketiga yaitu saham prioritas terkonversi. Pengukuran jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti obligasi terkonversi. Dengan pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium ditransfer ke modal pemegang saham dan diskon modal pemegang saham biasa. Tidak ada untung atau rugi yang diakui pada saat konversi tersebut. Nah, yang keempat itu ada dividen saham. Dividen saham ini adalah distribusi dividen dalam bentuk saham sejenis dengan saham mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, maka dividen saham tersebut akan menyerupai pemecahan saham. Pemecahan saham ini adalah penurunan nominal per saham dengan cara menukar tiap satu saham yang beredar dengan dua atau lebih saham baru yang dinilai nominalnya per sahamnya merupakan pecahan dari nilai nominal saham semula. Yang kelima itu ada hak beli saham. Hak beli saham ini adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk mempertaruhkan kepemilikan saham lama. Pada umumnya, hak beli saham umumnya tidak lama dan harga beli saham dengan hak beli tersebut biasanya lebih rendah daripada harga per saham bersangkutan. Yang keenam yaitu ada opsi saham. Opsi saham ini merupakan instrumen yang digolongkan sebagai sekuritas turunan saham atau deferred saham. Disebut turunan karena harus ada sekuritas yang melandasi atau menjadi basis. Secara umum, opsi ini
diartikan sebagai klaim untuk memberi atau menjual saham tertentu yang sengaja diciptakan oleh investor untuk dijual kepada investor lain. Itu seperti opsi saham non-imbalan, opsi saham imbalan, dan waran. Materi selanjutnya yaitu mengenai penurunan modal setoran. Berbagai sumber perubahan modal setoran yang dibahas di atas, yang mana dapat bersifat menaikkan atau menambah modal setoran. Pada umumnya, lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada menurunkan modal setoran. Alasannya adalah bahwa begitu modal disetor dan tertanam dalam perusahaan, maka modal tersebut akan menjadi investasi permanen dalam perusahaan. Kalaupun pemegang saham ingin melepaskan investasinya, maka pemegang saham akan menjualnya ke pasar saham, sehingga apa yang dilakukan pemegang saham tersebut tidak mempengaruhi operasi ataupun posisi keuangan perusahaan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa pasar tidak menjadi alasan kuat untuk merevisi ekuitas modal pemegang saham tanpa adanya transaksi modal. Nah, materi selanjutnya yaitu perubahan laba ditahan. Jika pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan. Yang pertama yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Laba yang dipisahkan dari laba akun laba rugi ini adalah laba yang dipindahkan dari akun selisih. Seluruh elemen transaksi operasi dalam arti luas disebut sebagai laba komprehensif. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan ini seperti penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu ini adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi periode masa lalu, bukan sebagai pengurang ataupun penambah perhitungan laba tahun sekarang, laba rugi tahun sekarang atau berjalan, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Yang kedua yaitu ada koreksi kesalahan dalam laporan. Sistem akuntansi biasanya sudah dirancang dengan cukup cermat, sehingga kesalahan dalam pencatatan akan segera dapat dideteksi, sehingga dapat segera dilakukan koreksi. Nah, dalam hal tertentu, kesalahan tidak segera diketahui dan baru akan diketahui beberapa waktu, bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun atau diterbitkan. Nah, yang ketiga yaitu ada perubahan akuntansi. Karena alasan tertentu, suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Yang keempat itu ada kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi ini biasanya dilakukan dalam hal terjadi suatu defisit. PSAK nomor 51 pasal 9 mendeskripsikan pengertian dari reorganisasi ini adalah sebagai kuasi reorganisasi ini adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Arif Dwi Afrizal. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi, yaitu materi modal pemegangan saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegangan saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami definisi dan dalam kondisi perusahaan dilikuiditasi. Dalam terjadinya defisit, urutan penjajahan menggambarkan urutan penyerapan rugi. Sedangkan dalam kondisi likuidasi, urutan penyajian menggambarkan urutan perlindungan yuridis bagi para penyediaan dana dalam hal terjadi likuidasi. Selanjutnya, jadi urutan penyerapan biaya
rugi dan rugi luar biasa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan kotor, yang kedua laba bersih, yang ketiga laba ditahan, yang keempat premium modal saham, yang kelima yaitu modal saham. Next. Oke, selanjutnya materi perincian laba ditahan. Bila komponen-komponen tertentu yang berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan. Laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber. Terdapat pula kebiasaan bahwa laba ditahan disajikan dengan merincinya atas dasar tujuan dengan cara yang disebut apropriasi dan pembahasan. Yang pertama itu perincian atas dasar sumber. Yang kedua yaitu perincian atas dasar tujuan penggunaan. Selanjutnya, laba kompersif, pos-pos operasi dalam arti luas sebagai lawan pos-pos transaksi non pemilik meliputi pos-pos operasi utama, pos-pos tambahan, dan pos-pos yang sifatnya khusus atau luar biasa tetapi berasal dari transaksi non pemilik. Masalah teoritis dalam hal ini adalah pos-pos mana saja yang dilaporkan melalui statement laba ditahan. Dalam hal ini ada dua pendekatan yang dianut, yaitu kinerja sekarang atau normal, yang kedua yaitu semua termasuk atau surplus bersih. Oke, baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Berakhirnya materi yang disampaikan oleh Arif Dwi Afrizal tadi, maka berakhir pula sesi presentasi dari kelompok kami. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi forum diskusi. Saya perwakilan dari kelompok 5, meminta maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.